Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai salah satu output analisis RAS menggunakan software WinStep yang bernama Pearson Diagnostic. Nah, output Pearson Diagnostic ini merupakan salah satu output yang dihasilkan oleh analisis RAS, di mana dalam Pearson Diagnostic ini itu secara lebih komprehensif mendiagnosa kemampuan dari responden atau siswa. Kalau misalnya kita sedang mengukur kemampuan kognitif dari siswa, maka Pearson Diagnostic ini berguna sekali untuk mendiagnosis kemampuan siswa dalam kaitannya dengan butir-butir soal yang kita berikan kepada siswa untuk dijawab. Nah, dari Pearson Diagnostic ini kita bisa tahu kemampuan siswa, lalu batas-batas kemampuan siswa, lalu probabilitas dia dalam menjawab butir-butir soal sesuai dengan kemampuannya. Oke, baik. Di sini saya memiliki data seperti ini. Nah, ini data hasil ulangan pilihan ganda mata pelajaran matematika. Nah, ada sekitar 20 siswa ya. Ada 20 siswa mengisi 20 soal 20 soal mata pelajaran matematika pilihan ganda. Oke, nah ini rincian jawaban siswa seperti ini ya. Nah, ini rincian jawabannya. Lalu ini adalah kunci jawabannya ya. Nah, data ini sudah saya saya simpan dalam bentuk ini ya. Nah, ini dalam bentuk teks ya, teks dokumen untuk nanti saya impor ke dalam ke dalam software WinStep ya. Nah, kemudian nanti baru kita menganalisis secara khususnya pada video ini kita akan mulai menganalisis Pearson Diagnostic-nya. Oke, jadi ini filenya. Jadi file ini akan saya impor ke WinStep. Ya, gampang saja untuk mengimpornya. Saya tinggal seret saja ya, atau geser ke WinStep-nya. Ini WinStep-nya ya. Nah, lalu kita lihat datanya. Nah, ini sudah saya edit segala macam ya. Jadi ini datanya, data jawaban siswa, lalu ada kunci jawabannya ya. Kalau untuk pilihan ganda, ketika memasukkan ke WinStep itu memang harus menyertakan dengan kunci jawabannya ya. Seperti ini. Ini ada kunci jawabannya. Key ini artinya kunci jawaban. Oke, jadi sudah. Lalu kemudian saya tinggal enter saja ya. Nah, ini sudah selesai dia membaca data. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai menganalisis Pearson Diagnostic-nya. Nah, pilih output tables, lalu kemudian kita pilih tabel 36 Pearson Diagnostic ini ya. Nah, maka akan muncul ya ini. Nah, ini akan muncul output seperti ini ya. Nah, output ini itu menjelaskan mengenai kemampuan siswa ya, kemampuan siswa untuk setiap siswanya, lalu hubungannya dia dengan butir-butir soal yang dia jawab ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya makna dari tabel ini. Nah, name 1 ini berarti siswa nomor 1 ya, ini siswa nomor 1. Lalu siswa nomor 1 ini measure-nya adalah 5,27. Nah, 5,27 ini adalah nilai logiknya. Nah, kalau nilai logiknya 5,27, maka bisa kita katakan bahwa siswa ini adalah siswa yang sangat pandai ya. Sangat pandai. Nah, mungkin kalau misalnya saya buka variable map ya,
kemungkinan siswa ini adalah siswa dengan kemampuan yang paling tinggi ya. Dan memang betul ya, ini siswa nomor 1 ini adalah siswa dengan kemampuan yang paling tinggi ya. Ini karena ketika kita membuka map ini, kita lihat dia berada di atas, artinya kemampuan dia itu yang paling tinggi. Lalu kita lihat setiap soal ini ya, itu ada di bawah dari kemampuan dia. Artinya secara probabilitas siswa 1 ini seharusnya bisa menjawab semua soal ini ya. Seharusnya bisa menjawab semua soal ini karena soal-soal ini kan berada di bawah kemampuan dia, tingkat kesulitannya. Sehingga seharusnya secara probabilitas, secara peluang, siswa nomor 1 ini seharusnya bisa menjawab ke-20 soal ini. Tapi nanti kita lihat apakah memang siswa 1 ini bisa menjawab semua soal atau ternyata ada soal yang salah dijawab ya. Nah, ini hanya contoh yang siswa 1 saja ya. Nah, oke, jadi ini hanya ini. Nah, kita masuk lagi ke pesan diagnostiknya. Oke, kita akan mulai membaca tabel ini. Bagaimana cara kita membaca tabel ini? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah siswa nomor 1, measure-nya 5,27. Nah, setelah kita lihat person map-nya, ternyata dia siswa yang paling tinggi kemampuannya, skornya 19, artinya dia hampir semua soal dia bisa jawab ya. Ada 19 soal yang berhasil dia jawab. Nah, terus ada 1 soal yang tidak berhasil dia jawab. Nah, soal nomor berapa itu nanti kita akan lihat. Nah, lalu kita lihat ini ada semacam tabel seperti ini ya. Nah, lalu kita lihat ada tulisan hard item answered correctly. Nah, hard item answered correctly ini artinya ini adalah item yang sulit tapi mampu dijawab dengan benar. Lalu hard item answered incorrectly artinya butir soal yang sulit dan dijawab salah gitu ya. Incorrectly ini kan artinya salah. Nah, artinya lalu ada di bawahnya itu easy item answered correctly. Artinya ini adalah easy item yang mudah dan dijawab benar. Lalu ada easy item answered incorrectly atau item yang mudah tapi dijawab salah. Nah, ini kan kita lihat ada batas atas dan batas bawah ya. Ini kan harder ini berarti kalau ada item-item yang ada di atas ini berarti item-item yang sulit ya. Lalu ada batas bawah ini artinya kalau ada item-item yang ada di bawah ini berarti item-item itu adalah item-item yang mudah untuk dijawab. Nah, sekarang kita lihat siswa nomor 1. Siswa nomor 1 ini kita lihat ini ada tanda XXX. Tanda XX ini artinya adalah adalah kemampuan dari siswa nomor 1. Jadi siswa nomor 1 itu kemampuannya ada di sini. Nah, kalau dia kemampuannya ada di sini berarti memang dia ini punya kemampuan yang tinggi ya. Karena kita lihat misal logiknya saja 5,27. Nah, dia berada di atas ya, artinya kemampuan dia tinggi. Lalu kita lihat di sini di bagian kanan ini ya, bagian sebelah kanan ini, kotak sebelah kanan ini itu berisikan butir-butir soal yang dijawab benar oleh siswa nomor 1. Oleh siswa ya, bukan hanya siswa nomor 1 tapi oleh siswa. Lalu yang kotak sebelah kanan ini kotak sebelah kiri ya. Di kotak sebelah kiri ini berisi butir-butir soal yang dijawab benar. Sedangkan kotak sebelah kanan ini berisi butir-butir soal yang dijawab salah. Nah, kita lihat siswa nomor 1 kemampuannya ada di sini. Lalu kita lihat ada garis-garis putus ini ya. Nah, ini ada garis-garis putus yang di atas dan yang di bawah yang ini. Ini artinya batas kemampuan atas dari siswa nomor 1 dan ini adalah batas kemampuan bawah dari siswa nomor 1. Nah, batas kemampuan atas ini kan masih ada lagi ya, ada kotak lagi yang di atas ini. Nah, itu artinya bahwa jika ada soal-soal ya yang ada di kotak yang ini ya, kotak ini ya, kotak di antara garis-garis putus ini. Nah, artinya soal-soal ini adalah soal-soal yang memiliki yang kemungkinan besar, yang peluangnya tidak bisa dijawab oleh siswa ya. Nah, tidak bisa dijawab oleh siswa. Nah, tapi kita lihat di sini tidak ada butir soal ya. Tidak ada butir soal yang ada di kotak yang ini. Artinya bahwa siswa nomor 1 ini
secara peluang seharusnya dia bisa menjawab semua soal, karena semua soal ini itu berada di batas bawah ya, di di batasnya dia dan di batas bawah kemampuan dia. Artinya seharusnya secara peluang semua soal itu bisa dijawab oleh dia ya. Karena kita lihat lagi pada pada variabel mapnya kita lihat. Nah, pada variabel mapnya ini kan kita lihat siswa nomor 1 ini, semua soal ini kan berada di bawah kemampuan dia. Artinya semua soal ini secara peluang seharusnya bisa dijawab oleh siswa nomor 1 ini. Nah, ini kan sama dengan ini. Kita lihat di sini kan tidak ada butir soal yang ada di atas dari batas atas si siswa ini kan. Artinya memang semua soal ini secara peluang harusnya bisa dijawab oleh si siswa. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan ini ya, di sebelah kiri ini adalah soal-soal yang bisa dijawab dengan benar. Nah, kita lihat bahwa hampir 19 soal itu bisa dijawab benar oleh siswa ini ya. Maka kita lihat semua soal itu, hampir semua soal, 19 soal itu bisa dijawab benar. Ada satu soal yang ternyata dijawab salah, yaitu soal nomor 7 ini. Nah, ini 7 lalu ada 0 ini artinya dijawab salah, maka diberi skor 0 kan. Nah, ini adalah soal yang dijawab salah. Nah, walaupun sebenarnya soal ini itu adalah soal dengan tingkat kesulitan yang rendah, karena kan dia ada di bawah ya, easier ini kan. Nah, karena dia ada di easier ini, di bawah gitu ya, di bawah ini, maka soal ini sebenarnya adalah soal yang seharusnya mudah untuk dijawab oleh siswa nomor 1, karena kan soal itu kan berada di bawah kemampuan dia ya, batas bawah kemampuan dia. Artinya soal itu seharusnya bisa dijawab benar oleh siswa nomor 1 ini ya, soal nomor 7 ini. Tapi ternyata soal ini dijawab salah ya, soal ini, karena soal ini kan berada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Itu artinya easy item answered incorrectly, artinya item yang mudah tapi dijawab salah, item nomor 7 ini. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Nah, artinya kita bisa mendiagnosis ternyata ini item yang mudah seharusnya bisa dijawab, tapi ternyata dijawab salah oleh siswa nomor 1. Nah, kalau dijawab salah oleh siswa nomor 1, berarti kita bisa menduga, kita bisa bertanya ya, mengapa kok bisa dijawab salah, padahal secara probabilitas seharusnya bisa dijawab benar oleh siswa nomor 1, karena butir soal nomor 7 ini kan berada di bawah kemampuan dia, artinya soal yang mudah untuk dia seharusnya, tetapi ternyata dia tidak bisa menjawabnya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kita bisa bertanya mengapa kok dijawab salah. Nah, oke, lalu siswa nomor 2. Jadi ini mungkin saya tidak akan menjelaskan semua siswa ya, tapi mungkin hanya beberapa siswa ya, untuk menghemat waktu dari video ini. Nah, siswa nomor 2 itu justru malah berbeda dengan siswa nomor 1. Siswa nomor 2 measure-nya itu minus 1,27. Kalau dia minus 1,27 berarti kan dia berada di bawah dari 0 ya, di bawah dari 0. Nah, kita lihat di red map ini, kita lihat siswa nomor 2 itu ada di mana. Nah, siswa nomor 2 ini kan di bawah sekali ya. Siswa nomor 2 ini di bawah sekali, kita lihat. Artinya siswa nomor 2 ini merupakan siswa dengan kemampuan yang rendah ya, karena dia berada di bawah. Lalu kita lihat siswa nomor 2 ini, probabilitas dia menjawab benar itu hanya pada soal nomor 10, 11, 12, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi soal-soal ini karena berada di bawah kemampuan dia, maka secara peluang soal-soal ini seharusnya bisa dijawab oleh si siswa nomor 2. Kalau yang nomor 13 ini 50-50, karena berada sejajar dengan si nomor 2. Artinya 50-50. Bisa dia jawab benar, bisa dia jawab salah. Secara peluang ya. Tapi kalau butir-butir yang ini, yang di bawah kemampuan dia ini, secara peluang harusnya bisa dijawab benar oleh siswa nomor 2 ini. Sedangkan
item-item yang di atas dia ini itu secara peluang probabilitasnya itu kemungkinan sulit untuk dijawab benar oleh siswa nomor 2 karena butir-butir ini tingkat kesulitannya lebih daripada kemampuan si siswa nomor 2. Nah, sekarang kita masuk pada person diagnostiknya. Nah, kita lihat kan ya, kemampuan dia ini kan ada di bawah nih ya. Nah, kemampuan dia ini ada di bawah ini, XX ini artinya kemampuan dia ini ada di bawah sini gitu. Ada di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah dia. Nah, kalau ada item yang di atas dari batas atas dia seperti item nomor 20 ini, berarti sebenarnya item nomor 20 ini adalah item yang sebenarnya secara probabilitas peluang siswa nomor 2 untuk menjawab benar itu kecil ya. Artinya secara peluang dia mestinya menjawab salah ya. Secara peluang dia seharusnya menjawab salah. Soal nomor 20, soal nomor 18, soal nomor 1, lalu soal nomor 19 ya. Nah itu. Tetapi ternyata soal-soal ini dijawab benar oleh siswa nomor 2 ini. Karena kan kita lihat soal-soal ini kan berada di sebelah kanan. Artinya soal-soal ini adalah soal-soal yang seharusnya sulit ya untuk dijawab benar oleh, secara peluang itu seharusnya sulit untuk dijawab benar oleh siswa nomor 2, tetapi ternyata siswa nomor 2 ini mampu menjawabnya dengan benar. Nah, sehingga mereka ada di sebelah kanan. Nah, hal ini berbeda dengan butir soal nomor 8 dan butir soal nomor 14. Butir soal nomor 8 dan butir soal nomor 14 itu memang butir soal yang tingkat kesulitannya itu melebihi kemampuan siswa nomor 2, sehingga kalau misalnya butir nomor 8 dan 14 ini dijawab salah oleh siswa nomor 2, maka itu wajar ya, karena secara peluang, secara probabilitas memang bisa dikatakan soal-soal ini adalah soal-soal yang sulit untuk si nomor 2 untuk menjawab benar. Maka kalau misalnya soal ini dijawab salah oleh siswa nomor 2, maka itu wajar, karena secara peluangnya juga memang dia kemungkinan akan menjawab salah ya soal-soal ini, soal nomor 8 dan soal nomor 14. Nah, lalu kita lihat ini ada soal-soal nomor 7, 9. Nah, ini beda lagi karena ini berada di bawah di batas bawah kemampuan dia. Maka soal-soal yang ada di sini, baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, maupun sebelah kanan, seharusnya itu bisa dijawab dengan benar oleh siswa nomor 2 ini. Tetapi ternyata ada butir soal yang dijawab salah, yaitu butir nomor 7, 9, 10, 11, dan 12. Padahal seharusnya butir-butir ini itu secara peluang bisa dijawab benar oleh si nomor 2 karena berada di batas bawah dia, sehingga seharusnya soal-soal ini bisa dijawab benar. Tetapi ternyata soal-soal ini kan berada di kotak sebelah kanan, artinya soal-soal ini dijawab salah oleh siswa nomor 2. Padahal seharusnya soal-soal ini secara peluang mestinya bisa dijawab benar oleh si siswa nomor 2. Nah, sedangkan butir 2, 3, 4, 5, 6 ini memang butir-butir yang memang sudah semestinya dijawab benar oleh si siswa nomor 2. Karena memang secara peluang harusnya bisa dijawab benar mestinya dijawab benar oleh siswa nomor 2. Karena tingkat kesulitan soal-soal ini itu memang di bawah dari kemampuan si siswa nomor 2. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya cara kita membaca output person diagnostik ini. Saya tidak akan membaca semua ya karena ada 20 siswa dan akan memakan banyak waktu ya. Akan memakan banyak waktu, sehingga saya akan menjelaskan kira-kira 2 itu saja ya. 2 siswa itu saja. Siswa 1 itu siswa dengan kemampuan yang tinggi, lalu siswa 2 dengan kemampuan yang rendah. Nah, kira-kira seperti itu video saya kali ini. Semoga informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk ini ya, khususnya itu untuk para pendidik, para guru yang mungkin ingin mendiagnosis ya, ingin memahami kemampuan dari peserta didiknya, maka bisa menggunakan analisis ras ini. Karena analisis ras ini
itu sangat komprehensif dalam menganalisis kemampuan siswa dan juga menganalisis tiap-tiap butirnya ya, tingkat kesulitan tiap butir, lalu kemampuan siswa, dia sangat komprehensif. Nah, kita lihat saja ini ada salah satu output ini, yang Pearson diagnostik ini, yang mampu mendiagnosis kemampuan siswa dihubungkan dengan tingkat kesulitan dari item atau butir soal. Sehingga memang ini sangat bermanfaat untuk guru ya, terutama untuk memahami kemampuan dari siswanya. Apakah benar kemampuan siswanya itu seperti ini ya ketika menjawab soal, atau ternyata memang sebenarnya kemampuan dia ada di bawah ya, atau tingkat kesulitan soal itu sebenarnya melebihi kemampuan dia, tetapi ternyata kok ada siswa yang sebenarnya tingkat kesulitan putri itu sebenarnya melebihi kemampuan dia, tapi ternyata dia bisa menjawabnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan gitu, sehingga sangat menarik kalau kita menggunakan analisis ras dalam mendiagnosis kemampuan siswa dan juga dihubungkan dengan tingkat kesulitan item. Saya kira demikian video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.